Tema khotbah atau judul khotbah pada pagi hari ini adalah perjumpaan dengan Tuhan yang mengubah hidup. Ini bagian kedua. Karena bagian pertamanya minggu lalu. Nah, teksnya diambil dari Yohanes, tapi saya akan baca ini terlebih dahulu. Perhatikan screen Bapak Ibu ya. Suara Tuhan selalu paling cepat didengar oleh hati yang mengasihi Dia. Kehadiran Tuhan tidak pernah benar-benar terasa seperti dalam ketidakberdayaan total manusia. Ini diambil dari komentar untuk Yohanes pasal 20. Saya ambil dari Bible Hub. Ini Ellicott's Commentary for English Readers untuk komentari untuk Yohanes pasal 20. Jadi dia mengatakan demikian bahwa suara Tuhan itu paling bisa didengarkan bagi mereka yang betul-betul mengasihi Dia. Dan kehadiran Tuhan itu tidak pernah terasa begitu nyata ketika manusia berada dalam ketidakberdayaan, karena ketika manusia berada dalam keadaan hopeless. Nah, inilah yang terjadi dengan Maria Magdalena ketika Tuhan menampakkan dirinya. Dan ini teksnya kita, Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 18. Ini yang dialami Maria Magdalena ketika berjumpa dengan Yesus yang dibangkitkan. Kita akan lihat ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita baca Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 18 dikatakan setelah penguburan Tuhan Yesus, lalu 2 hari kemudian, jadi ketika itu hari Minggu ya, Minggu pagi sekali setelah matahari terbit, Maria Magdalena, Maria ibu Yesus, dan ada beberapa wanita lain lagi itu pergi ke kuburan untuk memberikan rempah-rempah mengurapi mayat Yesus waktu itu, ya. Jadi ini pada hari kebangkitan ya, ini hari Minggu pagi, jadi penyalipan Jumat, hari Minggu kebangkitan. Nah, apa yang mereka temukan? Mereka kaget sekali karena batu yang menutup kuburan itu batunya besar sekali. Saya sudah pernah sampai ke sana, ya, kira-kira 2 meter lebih diameternya dan berat sekali. Itu batu itu ternyata sudah tersingkir dan terbuka. Lalu di Injil Yohanes ini dikatakan bahwa Petrus itu masuk ke dalam di situ, dia melihat Petrus. Jadi waktu itu Maria Magdalena ketika melihat kejadian itu, dia begitu shock, dia begitu kaget, lalu dia lari memberitakan kabar ini kepada murid-murid Tuhan Yesus, dan direkam di Injil Yohanes pasal 20 ini. Petrus dan Yohanes menyusul ya ke kuburan Tuhan Yesus pada waktu itu, kuburan Yesus. Dan ketika Petrus sampai ke situ, Petrus ini orangnya berani ya, jadi dia masuk terlebih dahulu dan dia sudah menjumpai kain kafan Tuhan Yesus itu sudah jatuh di tanah, dan kain pelunya itu diletakkan tergulung. Dan dia tidak melihat ada mayat Yesus di situ. Ya. Lalu dia keluar. Nah, kemudian Yohanes, kalau Bapak Ibu baca Injil Yohanes pasal 20, dia tidak menyebut dirinya, tapi dia menyebut murid Yesus yang lain. Itu adalah dia, karena dia menulis Injil. Lalu dia masuk ke dalam gua, di dalam kuburan itu, karena kuburannya bukan tanah ya, itu dalam gua dikuburkan. Lalu dikatakan dia melihat dan dia percaya. Jadi Yohanes ini Bapak Ibu, kalau kita baca Injil Yohanes pasal 1 dan seterusnya, Yohanes ini salah satu murid yang paling dekat dengan Tuhan Yesus. Ya. Di dalam surat 1 Yohanes dia mengatakan, inilah firman yang kami lihat, yang kami raba. Ya. Jadi dia meraba firman yang hidup, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dia sangat dekat dengan Tuhan Yesus, dan dia murid yang paling dikasihi Tuhan Yesus. Jadi ada Yakobus, Yohanes, Petrus, 3 orang murid yang sangat dekat, tapi di antara 3 ini Yohanes yang paling dikasihi Tuhan Yesus, dan itu juga direkam di Injil. Lalu ada 12 murid, lalu ada 70 murid, lalu ada 120 murid. Jadi ini ringnya ya, 120 murid itu ring luar, 70 ring dalam, 12 intinya, lalu dari 12 itu 3 yang paling dekat, itu adalah Petrus, Yohanes, dan Yakobus, tapi di antara 3 ini, Yohanes yang paling dekat. Itu sebabnya Yohanes ini dia mengerti firman. Jadi ketika dia masuk ke dalam gua itu, teks kita mengatakan di Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 18 dikatakan dia melihat dan dia percaya. Dia percaya bahwa Yesus sudah dibangkitkan. Tapi tadi Petrus masuk
Dia nggak mengerti apa yang terjadi. Petrus masuk, tapi dia nggak mengerti apa yang terjadi. Tapi ketika Yohanes masuk, dia melihat kuburan itu kosong. Teks kita mengatakan dia melihat dan dia percaya. Dia mengerti bahwa Tuhan ini sudah dibangkitkan seperti kitab nabi-nabi dalam perjanjian lama sudah menubuatkan atau menulis atau mencatatnya. Yohanes mengerti, Petrus tidak mengerti. Lalu apa yang terjadi dengan Maria Magdalena? Jadi Petrus masuk, dia nggak mengerti, dia keluar. Yohanes masuk melihat kuburan kosong, dia melihat dan dia percaya bahwa Tuhan sudah dibangkitkan. Lalu Petrus dan Yohanes ini pulang berdua. Lalu Maria Magdalena ini tetap tinggal di kuburan di situ. Dan inilah yang saya akan tampilkan ayatnya. Lalu di ayat yang ke-11, perhatikan teksnya. Tetapi, nah kalau Bapak Ibu sekali lagi baca Alkitab pada kata tetapi, itu berarti dia mengkontraskan dengan ayat sebelumnya. Jadi ketika dua muridnya sudah pulang, tetapi Maria ini berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, ayat 12, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Ya. Lalu kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Perhatikan ya, Maria ini sangat kehilangan Tuhan Yesus. Kita tahu ya Bapak Ibu, di Injil lain Maria Magdalena ini adalah Tuhan pernah mengusir 7 roh jahat dalam dirinya, dan Maria Magdalena ini adalah seorang yang hidupnya itu tidak benar ya. Dia penuh dengan bergelimang dengan dosa, dan suatu hari Tuhan melayani dia dan mengeluarkan 7 roh jahat dalam dirinya. Dan Maria Magdalena ini sangat mengasihi Tuhan Yesus. Ya. Di bagian Injil yang lain, ini kejadian yang lain ya, Bapak Ibu masih ingat ketika seorang wanita mengurapi Tuhan Yesus dengan minyak narwastu ya. Nah ini kejadian yang berbeda. Ini bukan Maria Magdalena, ini kejadian berbeda. Jadi jangan disamakan ya, ini jangan dirancukan. Lalu Tuhan bertanya, kan murid-muridnya bilang, "Tuhan, itu minyak semahal itu sayang dibuang begitu saja. Kalau dijual, dikasih makan orang miskin, banyak sekali yang bisa dikasih makan." Tapi Tuhan bilang, "Enggak, orang miskin selalu ada padamu, tapi kesempatan untuk sepertinya tidak selalu ada. Jadi biarkan perempuan ini mengurapi Yesus mengurapi dia dengan minyak narwastu yang mahal." Nah lalu yang menarik, Tuhan berkata kepada Simon yang kusta yang di rumahnya itu dia berkunjung. Tuhan tanya gini, "Simon, kalau ada orang yang diampuni dosanya," Tuhan waktu itu memberikan jumlah besar sekali, saya lupa jumlahnya, berapa dinar gitu. Lalu yang diampuni dengan jumlah utang yang sedikit, yang mana yang lebih mengasihi? Dan kita tahu jawabannya, yang lebih mengasihi adalah yang hutangnya yang lebih banyak dihapuskan, itu yang lebih mengasihi. Dan Tuhan bilang demikian juga, orang yang berdosa sekali, yang begitu berdosa ketika diampuni, dia lebih mengasihi daripada orang yang sedikit diampuni. Itu kan Tuhan bilang seperti itu ya. Jadi maksud saya begini Bapak Ibu, ini kejadian yang berbeda, tetapi saya berusaha menggambarkan bahwa Maria Magdalena ini begitu mengasihi Tuhan Yesus karena dosanya begitu banyak diampuni. Dan para ahli Alkitab mencatat bahwa Maria Magdalena ini salah satu janda wanita yang dalam perjalanan Tuhan Yesus, dia kaya dan dia mensupport pelayanannya Tuhan Yesus. Dia bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam perjalanan pelayanannya. Maria Magdalena ini dia wanita yang kaya dan menggunakan kekayaannya itu untuk mensupport pelayanan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, ketika dua murid tadi, Petrus dan Yohanes sudah kembali, sudah pulang, tapi Maria ini nggak pulang, ya dia tetap ada di situ dan dia tetap menangis, dia sangat kehilangan Tuhan, lalu mayatnya dicuri lagi kan, jadi dia begitu kehilangan. Nah, situasi seperti inilah malaikat itu bertanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ya. Lalu ayat 15 kata Yesus kepadanya, "Ibu,
mengapa engkau menangis? Ini pertanyaan yang dua kali. Yang satu malaikat yang nanya, ini kedua ini Tuhan Yesus yang nanya kepada Maria. Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, Tuhan, jadi dari Tuhan jadi Tuhan, yang ini bukan mengacu kepada Tuhan Allah, tapi Tuhan manusia. Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Nah, ketika Tuhan mengatakan seperti ini, Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Maria mengenali bahwa ternyata bukan penunggu taman yang berbicara kepada dia, itu Yesus sendiri. Karena ketika Yesus memanggil nama Maria, dia langsung mengenali ya nama itu, dan kemudian dia berkata Yesus sebagai gurunya. Lalu ayat 17 kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tolong soundnya dikontrol, siapa nih hostnya? Ini ada suara-suara kresek, tolong dikontrol. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Perhatikan ayat 18, Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid. Jadi dia kembali berjumpa murid-murid, aku telah melihat Tuhan. Ya. Dan juga bahwa dia mengatakan hal-hal itu kepadanya. Jadi semua yang tadi di perbincangan di kuburan itu, Maria menceritakan kepada murid-murid Tuhan Yesus yang sudah pulang tadi dan berkumpul. Nah, menarik sekali Bapak Ibu Saudara sekalian, di Injil yang lain di Markus pasal 16 dikatakan murid-murid ini nggak percaya. Ini direkam di Markus 16 ayat 9 sampai 10. Ini kejadian yang sama yang direkam oleh Markus. Di situ dikatakan setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena, daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Ini Maria Magdalena tadi. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus. Perhatikan, ini murid-muridnya ini kan selalu mengiringi Yesus, makan bersama, melayani bersama, menangkap ikan bersama, menyembuhkan orang sakit bersama-sama. 3,5 tahun mereka hidup bersama Tuhan Yesus. Jadi Maria ini memberitahukan kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, dan pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Perhatikan di sini teksnya ayat 11. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Murid-muridnya ini tidak percaya bahwa Tuhan itu sudah dibangkitkan. Dari khotbah yang sebelum-sebelumnya, Bapak Ibu kalau mengikuti, bagi yang belum mengikuti bisa mengikuti di YouTube. Waktu Tuhan menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena, dan Maria Magdalena menyampaikan kepada murid-muridnya, di sini direkam murid-muridnya itu tidak percaya. Ya kan? Nah, ketika kedua kali Tuhan menampakkan dirinya juga kepada kedua orang dalam perjalanan ke Emmaus, dan 2 orang ini kembali ke Yerusalem dan memberitahukan bahwa Tuhan juga sudah bangkit, direkam juga mereka ini tidak percaya. Lalu ketiga kali Tuhan menampakkan diri kepada 11 murid, mereka juga tidak percaya. Bapak Ibu, ini sesuatu yang ironis sekali, karena murid-murid ini bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama Tuhan melayani 3,5 tahun di muka bumi ini. Murid-muridnya berjalan bersama Tuhan, makan bersama-sama, tidur bersama-sama, melayani bersama-sama. Itu tadi sebabnya dikatakan yang selalu mengiringi. Jadi Maria Magdalena memberikan kabar kepada murid-murid yang selalu mengiringi Tuhan Yesus. Tapi mereka tidak percaya. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan ini sudah bangkit. Ya. Nah, di dalam teks berikutnya, di ayat 29, ini Tuhan berbicara kepada Thomas, ya. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Bapak Ibu, saudara sekalian, di sini kita bisa melihat ada 3 respons yang berbeda.
Petrus, dia masuk ke kuburan, dia melihat dan dia tidak mengerti apa yang terjadi. Yohanes, dia masuk ke kuburan yang kosong, dia mengerti apa yang terjadi, dia melihat, dia mengerti, dan dia percaya. Yohanes dekat dengan Tuhan, dan dia mempelajari kitab-kitab perjanjian lama, dan sudah dinubuatkan bahwa dia akan bangkit. Dia mengerti firman, dia mengerti kitab. Tidak sama seperti Petrus ya. Petrus tidak mengerti apa yang terjadi, bahwa Tuhan sudah dibangkitkan. Tapi Yohanes yang dekat dengan Tuhan, yang mengerti firman Tuhan, dia mengerti dan dia percaya. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Maria Magdalena, dia tidak hanya mengerti dan percaya, tapi dia melihat dan dia mengalami Tuhan dalam kehidupannya. Itu sebabnya tadi saya katakan, suara Tuhan itu selalu paling cepat didengar oleh hati yang mengasihi Dia. Kehadiran Tuhan tidak pernah benar-benar terasa seperti dalam ketidakberdayaan total manusia. Jadi yang saya ingin sampaikan Bapak Ibu Saudara sekalian, poin saya adalah begini. Kita ini mengikuti Tuhan sudah sekian lama. Bapak Ibu bertobat, lahir baru, berjalan bersama Tuhan, mendengarkan khotbah, mungkin membaca firman Tuhan. Bagi yang sedikit lebih punya kerinduan untuk mencari Tuhan, mungkin mempelajari firman Tuhan, karena membaca dan mempelajari berbeda ya. Mempelajari itu berarti Bapak Ibu betul-betul mempelajari teksnya dengan baik, menyelidiki dengan baik, karena kehausan kerinduan akan Tuhan. Ya ada orang yang tidak baca firman, tapi ada orang yang baca sekedar kewajiban. Ada juga orang yang hanya baca firman untuk mendapatkan makanan rohaninya. Tapi ada orang yang lebih jauh lagi, yang tidak hanya membaca firman, tapi mempelajari firman. Betul-betul karena kehausan dan kelaparannya akan Tuhan, orang-orang seperti ini mempelajari firman Tuhan dan mengerti firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, di antara kita hari ini, kita ada di salah satu posisi ini. Bapak Ibu Saudara dan saya, kita bisa seperti Petrus yang tidak mengerti. Kita sudah ikut Tuhan, mengalami Tuhan, ya baca firman Tuhan, dengarkan khotbah, tapi tetap tidak mengerti apa yang menjadi keinginan Tuhan, kehendak Tuhan. Kita tetap tidak mengerti ketika suatu masalah terjadi, apa yang Tuhan ingin sampaikan, apa yang Tuhan ingin bicarakan. Kita tidak mengerti apa yang Tuhan bicara, apa yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita. Sama seperti Petrus. Kita juga tidak mengerti bagaimana ada kuasa dalam kebangkitannya, ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus, ada kuasa dalam pribadi Roh Kudus. Kita bisa masuk dalam kategori seperti Petrus. Dia tidak mengerti bahwa Tuhan sudah dibangkitkan. Atau Bapak Ibu Saudara-saudari dan saya bisa masuk dalam kategori seperti Yohanes, yang mengerti dan percaya. Kita belajar firman Tuhan, kita berdoa, kita berusaha mendengarkan suara Tuhan, dan Tuhan bisa bicara kepada Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, dan saudara percaya, meskipun saudara mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa yang tidak enak, masa-masa yang tidak gampang dengan seluruh tantangan yang Bapak Ibu Saudara-saudari hadapi, apakah dalam pekerjaan Bapak Ibu, dalam mencari nafkah, apakah itu karena keluarga Bapak Ibu, apakah karena studimu dan hubungan-hubungan yang dibangun dengan kesehatanmu, dengan keuanganmu, saudara mengerti dan percaya, saudara mengerti firman Tuhan, saudara mengerti kehendak Tuhan, dan saudara bisa melewati itu dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Atau kita bisa dalam kategori Maria Magdalena yang melihat dan dia mengalami Tuhan. Ingat ya, barang siapa yang dosanya diampuni, yang banyak dosanya diampuni, lebih mengasihi Tuhan daripada yang sedikit dosanya diampuni. Jadi saya berbicara tentang bagaimana hati kita yang mengasihi Tuhan, bagaimana kerinduan kita untuk mencari Tuhan,
menemukan Tuhan dalam teks-teks Alkitab yang kita tidak hanya baca, tapi kita pelajari, yang kita selidiki, dan kita hidupi, yang kita lakukan, itu menentukan Bapak Ibu, saudara mengalami Tuhan. Ya, saya berdoa kita semua tidak hanya mengerti, jangan kita tidak mengerti seperti Petrus. Tuhan sudah bangkit, sudah ditulis dalam kitab nabi-nabi perjanjian lama bahwa dia akan bangkit, tapi Petrus tidak mengerti. Dia tidak mengerti kebangkitan Tuhan dan kuasa kebangkitan nanti. Setelah Petrus, nanti kita akan bahas minggu depan ya, ketika Petrus diperhadapkan dengan penyangkalannya 3 kali, di situ turning point-nya Petrus. Dan Petrus luar biasa. Ya, pada akhir hidupnya dia disalibkan dengan terbalik. Jadi ketika dia mau disalibkan, dia bilang, jangan disalibkan seperti Tuhan Yesus, tapi disalibkan aku terbalik karena aku menyangkal Tuhan 3 kali. Dan saya berdoa, kita tidak hanya seperti Yohanes yang hanya mengerti dan percaya, itu bagus kita bisa mengerti dan kita percaya Tuhan, tapi lebih lagi Bapak Ibu, kita bisa seperti Maria Magdalena, yang melihat firman Tuhan, yang mengerti firman Tuhan, yang percaya firman Tuhan, dan yang paling penting, yang mengalami Tuhan dalam kehidupannya. Ini yang jadi harapan saya Bapak Ibu, kita semua mengalami Tuhan dalam pekerjaan kita, dalam studi kita, dalam kesehatan kita, dalam keuangan kita, dalam hubungan-hubungan yang kita bangun, dalam setiap situasi yang sulit, yang tidak gampang, Bapak Ibu mengalami Tuhan. Bapak Ibu mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Nah, menarik sekali kalau kita pelajari Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Tadi saya katakan setelah Tuhan bangkit kan ada 40 hari Tuhan menampakkan dirinya kan. Nah, menarik sekali karena selama 40 hari Tuhan menampakkan dirinya ini berusaha meyakinkan pengikut-pengikutnya bahwa dia itu sudah bangkit. Bahwa dia itu alam maut tidak berkuasa. Bahwa dia Tuhan, dia juru selamat. Dia berusaha meyakinkan pengikutnya, murid-muridnya. Bahkan di dalam teks kita, salah satu teks di Korintus dikatakan dia menampakkan dirinya sekaligus di hadapan 500 orang. Dan masih waktu itu ditulis, masih ada yang masih hidup waktu itu, yang menyaksikan kebangkitannya. Jadi masa-masa ini, dalam masa-masa 40 hari ketika Tuhan bangkit dan menampakkan dirinya, Bapak Ibu Saudara sekalian, hanya untuk meyakinkan pengikutnya bahwa dia adalah Tuhan dan alam maut tidak berkuasa dan dialah juru selamat. Jadi khotbah saya selama penampakan 40 hari ini adalah berusaha meyakinkan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian bahwa kuasa kebangkitan Tuhan itu nyata. Dan saya berdoa Bapak Ibu bisa mengalaminya. Dan ingat, tadi saya mulai dengan kutipan komentar tadi, Tuhan itu paling cepat didengar bagi hati yang mengasihi Dia. Maria Magdalena sangat mengasihi Tuhan. Dan para ahli Alkitab berkata sebenarnya mereka menjuluki Maria Magdalena ini rasunya rasul. Rasul dari rasul. Kenapa? Yang pertama kali diutus ini Maria Magdalena. Dan diutusnya kepada rasul-rasul 12 murid, 11 murid, kurang Yudas ya, untuk memberitakan bahwa dia bangkit. Tapi tadi teks kita mengatakan mereka tidak percaya. Jadi rasul pertama itu bukan 11 murid, tapi rasul yang pertama itu yang diutus ke rasul itu adalah Maria Magdalena. Rasulnya rasul, Maria Magdalena ini. Tapi ingat Bapak Ibu, begitu karena Maria Magdalena begitu mengasihi Tuhan, begitu sayang kepada Tuhan Yesus, karena dosanya diampuni. Dan ketika dia bersedia, dia menangis begitu kehilangan, dia bisa mendengarkan suara Tuhan, dan dia merasakan kehadiran Tuhan, dan dia mengalami Tuhan sendiri. Saya yakin dan percaya sebagian dari Bapak Ibu Saudara-saudari dalam pergumulan Bapak Ibu Saudara-saudari mungkin pernah mengalami Tuhan yang datang langsung, yang berbicara langsung kepada Bapak Ibu dalam keadaan yang tertekan, putus asa, putus pengharapan. Bapak Ibu mencari Tuhan dan Tuhan menyatakan dirinya. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian agar kita menjadi seperti Maria Magdalena yang begitu mengasihi Tuhan dan dia mengalami Tuhan. Kita bisa introspeksi diri kita,
Apakah kita menjadi seperti Petrus yang kita tidak mengerti? Atau kita bisa menjadi seperti Yohanes yang mengerti dan percaya? Atau yang lebih baik lagi, kita bisa seperti Maria Magdalena, karena kasihnya akan Tuhan, karena kehausannya, kehilangannya, sayangnya kepada Tuhan. Dia tidak hanya mengerti dan percaya, dia melihat dan dia mengalami Tuhan dalam kehidupannya. Maria Magdalena adalah orang pertama yang Tuhan menyatakan dirinya bahwa dia sudah bangkit. Ini yang menjadi doa saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa perjumpaan kita dengan Tuhan dalam setiap situasi, kondisi, keadaan, kehidupan kita bisa mengubah hidup kita, agar nama Tuhan dipermuliakan melalui apapun yang kita kerjakan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya mau berdoa kepada jemaat-Mu yang hadir di ruang Zoom ini, Tuhan, maupun yang nanti menyaksikan melalui kanal YouTube nanti. Biar kami menjadi seperti Maria Magdalena. Kami menyadari bahwa begitu besar kasih-Mu pada kami, Tuhan. Kami menyadari bahwa kami ini orang yang sangat berdosa. Kami sangat jahat, Tuhan. Kami berdosa. Engkau mengampuni kami, Tuhan. Firman-Mu berkata bahwa yang dosanya banyak lebih mengasihi Engkau daripada yang dosanya sedikit diampuni. Tuhan, kami berdoa, kami seperti Maria Magdalena yang selalu dekat dengan Engkau, selalu merindukan Engkau, Tuhan. Selalu punya hati yang mengasihi Engkau, Tuhan. Agar kami bisa melihat dan mengalami Engkau dalam kehidupan kami. Bahwa Engkau Tuhan yang sudah bangkit. Dan kami berjalan dalam kuasa kebangkitan itu. Kami tidak memiliki kehidupan kekristenan yang hanya mengerti atau hanya yang tahu, tapi tidak mengalami. Tapi kami menjadi orang Kristen yang mengalami Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mengalami Engkau dalam pekerjaan kami. Kami mengalami Engkau di dalam keluarga kami, dalam hubungan suami istri, dalam hubungan orang tua, anak. Kami mengalami Engkau, Tuhan, dalam pekerjaan kami, dalam studi kami. Kami mengalami Engkau dalam setiap area kehidupan kami, kesehatan kami, keuangan kami. Dan agar nama-Mu dipermuliakan, Tuhan, dan kami bisa menceritakan kepada orang lain bahwa Yesus itu bangkit dan ada kuasa dalam kebangkitannya. Dan diharapkan kami semua yang percaya kepada Engkau berjalan dalam kuasa kebangkitan itu. Kami tidak menjadi orang Kristen yang going to the motion, yang hanya ikut-ikutan. Orang ke kiri, kami ke kiri, orang ke kanan, kami ke kanan, dan tidak mengerti apa yang Kau kendaki dalam kehidupan kami. Kami begitu terobsesi, begitu kami dipenuhi dengan tanggung jawab kami, dengan pekerjaan kami, dengan usaha kami, dengan bisnis kami, sehingga mungkin kami tidak mengerti, memahami tujuan kenapa Engkau membuat kami bekerja di satu perusahaan tertentu, kenapa kami sekolah di sekolah tertentu, kenapa kami hidup di Yogyakarta atau dimanapun Kau memanggil kami untuk berada, kenapa kami menekuni profesi kami, kenapa kami menikah dengan pasangan kami, kenapa kami punya anak-anak yang kami miliki sekarang. Tuhan, buat kami mengerti bahwa di balik semua ini ada rencana-Mu, Tuhan, yang kami harus genapi. Dan biar kami menjadi umat-Mu yang percaya dan melihat dan mengalami Engkau dalam kehidupan kami. Dan kami bisa menceritakan kepada banyak orang bahwa Engkau Tuhan, Engkau real, Engkau nyata. Engkau bukan Tuhan pengetahuan, Engkau bukan Tuhan doktrin, Engkau bukan Tuhan teologi, tapi Engkau Tuhan yang real, yang nyata, yang kuasa kebangkitan-Mu bisa kami alami sekarang ini, di bumi ini. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa untuk setiap jemaat-Mu, agar kami mengalami Engkau dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, dan semua yang percaya mengatakan amin. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita siapkan perjamuan kudus seperti yang sudah disampaikan lalu melalui WhatsApp group. Kita angkat rotinya ya. Tuhan, kami mengucap syukur untuk roti dan anggur ini. Kuduskan Tuhan, roti dan minuman yang kami, apakah biskuit atau roti atau kue, ini hanya lambang
yang mengingatkan kami akan tubuh-Mu yang terkoyak-koyak Tuhan. Kuduskan minuman yang kami minum nanti sebagai cawan perjamuan kami, apakah itu air putih, apakah itu teh manis, apakah itu sirup, cairan apapun yang kami bisa minum, yang kami pakai sebagai sarana perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kuduskan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati roti ini yang mengingatkan kami akan tubuh-Mu. Ketika Engkau dicambuk dengan cambuk Romawi, tubuh-Mu terkoyak-koyak. Dan seperti roti ini yang kami pegang mengingatkan kami akan tubuh yang terkoyak itu, dan Engkau berkata, tubuhku betul-betul makanan, barang siapa yang makan tubuhku akan memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu Tuhan, untuk roti ini yang membuat kami hidup, mengalami hidup yang kekal. Dan terima kasih untuk cawan ini Tuhan, darah-Mu yang dicurahkan, yang mengingatkan kami akan darah-Mu yang dicurahkan di kayu salib, yang menghapus dosa kami, yang memperdamaikan kami dengan Engkau Tuhan, dan memberikan keselamatan hidup yang kekal. Nah, setiap kami yang percaya kepada Engkau, kami sambut roti dan cawan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Akan dimakan dan minum. Amen. Tuhan berkati semua.